Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali di programan berorientasi objek. Ya, ini adalah pertemuan ke-12 harusnya ya. Cuman dan ini kayaknya nggak sempat dikerjakan karena ya banyak banyak masalah mulai dari kesehatan, kesibukan dan lain-lain ya. Mohon maaf sekali jadi materinya telat-telat banget. Mungkin juga nggak terlalu detail. Saya bisa menjelaskan sampai implementasinya seperti apa. Saya cuman ngasih mungkin di sini cuman memberikan ini ya semacam gambaran. Sisanya nanti dilanjutkan sama video YouTube orang lain untuk implementasinya ya. Jadi maaf banget ini ada sedikit masalah di sini. Oke, kita akan membahas masalah exception handling atau penanganan pengecualian. Jadi misalkan ada sesuatu yang error, sesuatu yang aneh dalam pada saat aplikasi berjalan, dia yang maka harus ada penanganannya ya. Oke. Definisi exception pada programan. Sini saya ambil dari definisi dari sumbernya Geeks for Geeks. Exception handling dari C ya. Exception adalah anomali atau kondisi yang tidak normal ya pada saat menjalankan program atau runtime ya. Atau kondisi abnormal ya. Anomali ya, sesuatu yang tidak biasanya ya. Exception adalah keadaan yang tidak biasanya pada saat menjalankan program atau runtime atau kondisi yang tidak wajar yang dihadapi program selama eksekusinya. Bisa jadi nanti ada sinkron, asinkron misalkan berada di luar kendali program atau misalkan disk gagal. Jadi misalkan aja mengakses file tiba-tiba harddisknya ada error dikit atau tracknya salah sudah rusak. Ya jelas jelas kalau sudah seperti itu programnya jadi salah aplikasinya jadi terjadi kesalahan ya atau misalkan mau mengakses database mengakses data dari komputer lain. Nah, jadi misalkan programnya saling terkait gitu ya terhubung tiba-tiba koneksinya putus. Nah, itu kan juga jadi masalah ya. Nah, jadi di sini keywordnya biasanya ada try, catch, throw sama final. Jadi sebenarnya ini adalah blok try catch biasanya, kemudian ada throw, try catch, kemudian ada throw sama final. Nah, final ini apa nanti yang empat kata-kata ini akan mungkin dijelaskan di video lainnya ya, video orang lain. Try adalah merepresentasikan suatu buah kode yang mungkin menghasilkan pengecualian. Jadi misalkan ada error atau ada kesalahan nantinya. Kemudian catch, misalkan try catch gitu ya, merepresentasikan blok kode ketika ada sesuatu yang dilempar, ada pengecualian yang dilempar. Jadi misalkan di sini di try ya, baca misalkan aja ngambil data dari server pusat gitu ya, ambil server dari internet. Ternyata koneksi putus. Nah, bagian catch ini yang akan uh, memberikan respon ke program. Jadi programnya nggak tiba-tiba putus gitu ya, atau keluar dari program ya. Bagian catch ini yang menangani. Sedangkan throw adalah kondisi kita mau ngelempar misalkan ada inputan salah atau apa, kita yang memberikan respon dilempar. Kalau final biasanya try catch final. Jadi kalau sudah nge-try di catch kemudian sesuatu yang harus dikerjakan di try catch ini apa yang dikerjakan apa yang harus ditutup gitu ya. Misalkan kayak tadi ya, baca data dari server di internet ternyata gagal gitu kan. Nah, finalnya apa? Oh ya, koneksinya harus ditutup gitu aja. Maka ada bagian final nantinya. Jadi habis di try, nggak misalkan gagal sukses ataupun tidak, aplikasi tersebut nanti dilempar ke bagian final. Nah, kenapa harus ada exception handling? Pertama, kita mau memisahkan kode yang salah dari kode yang normal. Itu yang diperlukan ya. Jadi misal ada if else dalam menangani kesalahan. Jadi kayak ada kita uh, ya ya kode normalnya seperti apa. Misalkan kalau terjadi kesalahan kita ngelakuin apa gitu ya. Kita pisahin kodenya dengan blok try
catch, kode untuk menjalankan kesalahan terpisah dari kode normal. Yang kedua adalah fungsi atau metode dapat menangani pengecualian apapun yang mereka pilih. Nah, seringkali handlingnya apa? Pengecualiannya banyak. Kita misalkan ada kemungkinan aplikasi itu akan punya 3 pengecualian. Nah, kita mau menangani yang mana? Perlu apa tiga-tiganya kita lakukan atau cuma 2 aja atau 1 aja? Nah, itu yang kenapa harus ada metode apa bisa kita bisa pilih semua pengecualian atau cuman beberapanya aja. Oke. Kemudian mengelompokkan jenis kesalahan dalam C++, tipe data dasar objek dapat dilempar sebagai pengecualian. Kita dapat membuat hierarki objek pengecualian, mengelompokkan pengecualian di ruang nama kelas atau mengkategorikan menurut jenisnya. Jadi dikelompokkan misalkan kesalahannya ini tipenya ini gitu kan. Kita kelompokkan. Yang jelas kenapa harus ada try catch ya ini. Paling pertama ini adalah kalau misalkan kita mau memisahkan antara kode normal sama kalau misalkan terjadi error di tengah jalan pada saat eksekusi. Nah, buat contoh ini saya bisa ambil dari code99.com C++ exception handling.html. Oke, nah contohnya apa? Contoh sintaksnya misalkan seperti ini ya, try catch exception nomor 1, nama exceptionnya apa, exception kedua apa, exception ketiganya apa. Contohnya seperti ini. Kita punya vektor ya, kalau atau misalkan kita mau bikin link list gitu ya, ada list, ada daftar. Di C++ ada istilahnya vektor nanti ya. Misalkan pushback ada data 01, kemudian kita jadi cuma di dalam array itu ya, saya ambil ini aja ya, import apa nah kecilin aja ya. Jadi misalkan kayak gini, kita ada naruh ada array gitu ya, ada list. Kita cuman isi misalkan list ada 2 buah data, misalkan 96 sama 30. Nah, ternyata waktu dijalankan saya pengen ambil nilai entry ketiga dari list. Kan jelas nggak ada. Yang ada kan cuma 2 entry ini. Nah, entry ketiga kan nggak ada. Berarti nanti kita bisa lakukan seperti ini. Try catch-nya ini. Exception occur gitu lah. Pengecualian terjadi. Ya, jadi seperti ini misalkan. Ini adalah contoh pertama ya. Contoh pertama dari penanganan kesalahan. Atau misalkan seperti ini. Melakukan pembagian. Kan nggak ada kita tahu ya, nggak boleh ada sesuatu misalkan ada 9/0, ini kan tidak hasilnya nanti adalah tidak ada nilai ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, misalkan ada pembagian gitu kan, X dan Y. Kalau misalkan ternyata ada yang masukin 0, kita throw error, kita lempar kesalahan. Division by 0, tidak boleh ada pembagian dengan 0. Kalau misalkan bukan seperti ini ya, dia kerjakan yang ini, X bagi Y gitu kan, X per Y. Misalkan ada throw di sini ya, ada lempar kesalahan. Di sini ada try catch, jadi dicoba dulu. Kodenya misalkan ada double C itu adalah A per B misalkan. Kalau misalkan nggak ada masalah, dia akan nyetak nilai C. Tapi kalau misalnya kalau misalkan terjadi masalah, dia akan melakukan proses pengiriman pesan. Ada pesan yang salah. Kalau misalkan diinputkan nilai B ini adalah 0 gitu kan, maka nanti dia akan menghasilkan ini nih, division by 0. Ada pesan kesalahannya ini gitu ya. Ini adalah pesan kesalahan. Kemudian secara umum standar masalah yang ditangani C++ adalah back allocation, wet cache, casting yang salah.
kemudian value logic, ada misalkan ya ada beberapa ini ya. Kalau misalkan kalau mau dibaca ada di mana tadi? Code Guru ya. Sebentar. Saya bukakan ini aja. Ups. Berapa menit? 10 menit. Nah, ini adalah contoh exception handling pada C++ ya. Nah, ini kemudian, nah ini kalau misalkan mau di description-nya apa sih exception ya, standar STD exception ya semuanya ya. Gambar umum kesalahan, bad alokasi, exception throw by a new keyword. Nah, ini keterangan-keterangannya apa aja yang dihandle. Kemudian di C++ juga kita ada bisa membuat exception sendiri dengan tipe data sendiri ya. Jadi misalkan kalau ini adalah yang standarnya, kemudian kita misalkan ada perlu nambahkan tipe exception handlingnya sendiri, kita bisa membuat seperti ini ya. Oke, nah itu pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ketika nanti ada baca kode. Ngapain ada throw catch ya? Misalkan kalau kalian sudah berkembang programannya, nanti insya Allah ketemu dengan materi try catch seperti ini, ada kode-kode try kemudian nge-catch gitu ya. Oke, kemudian buat berikutnya adalah implementasi handling exception handling di Java. Kalian bisa lihat video YouTube yang ini. Yang kenapa saya cuma nampilkan satu, karena yang saya cari di sorry ya, sebentar ya. Nah, ini adalah satu-satunya yang ditemukan. Yang saya temukan dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin ada yang lain ya, tapi biasanya ada di modul kuliah, modul praktikum kemungkinan ada lah. Tapi buat ada visualnya, ada videonya. Saya cuma nggak ketemu yang ini nih, exception handling. Exception handling in Java. Kita ganti pada Java ya. Ada nggak? Implementasi ini nggak ada nih. Oh, ada nih ya. Seri belajar OOP exception handling try catch finally. Mudah-mudahan berguna ya. Nah, ada juga Budi channel. Oke, silakan pelajari ya. Saya nemu yang paling atas ya, cuman ini sih tadi tuh. Mungkin karena saya fokusnya pakai bahasa Inggris ya. Ngetiknya mungkin tidak menggunakan kata-kata pada. Ada nggak di sini? Muhammad Yunus Official. Videos. Exception. Oke, kalau misalkan mau video yang rada pendek ini ya. Kemudian ada di ini tulisannya kayaknya part 1, part 2-nya di mana gitu. Ya kalau nemu part 2-nya ya bisa dipelajari juga ya. Oke, ternyata nemu temennya.
Ada. Eh, oke, itu pengantar dari saya se untuk apa? Sisanya silakan pelajari yang ini ya dari video yang lain ya. Terus ini juga materi terlalu mepet jadi ya udahlah. Paling nggak kalian nanti kalau misalkan ngerjakan di Java nanti ketemu kata-kata try catch ngapain atau misalkan di bahasa pemrograman lain ya. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.